Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galang Febrianto dengan nomor induk mahasiswa 1906111774. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kegiatan selama saya melakukan praktek kerja profesi di Balai Benih Induk Hortikultura Padang Markoyan, Pekanbaru. Ini merupakan Balai Benih Induk Hortikultura Padang Markoyan, Pekanbaru, yang terletak di Jalan Kaharudin Nasution, Simpang 3, Kota Pekanbaru. Kegiatan pertama yang dilaksanakan pada Balai Benih Induk Hortikultura Pekanbaru ialah melaksanakan gotong royong dengan membersihkan areal sekitaran dari BBI dengan menggunakan cangkul, sapu, dan tong sampah dan juga jaring sampah. Tujuan dari kegiatan gotong royong ini ialah untuk membersihkan areal di sekitaran Balai Benih Induk Hortikultura Pekanbaru. Kegiatan sanitasi lingkungan pada daerah sawah ini bertujuan untuk membersihkan lahan sawah dari hal-hal yang nantinya dapat mengganggu pertumbuhan tanaman, sehingga diperoleh lahan yang siap diolah dan terbebas dari gangguan fisik seperti batu-batuan maupun biologis seperti gulma dan sisa tanaman. Kegiatan sanitasi lahan sawah dilakukan secara bersama-sama dengan menggunakan alat cangkul dan keranjang sampah. Kegiatan sanitasi ini sekaligus untuk merapikan dan memadatkan kembali pematang sawah. Kegiatan berikutnya ialah pengolahan tanah dengan menggunakan mesin hand tractor. Penggunaan mesin pada pengolahan tanah dapat mempersingkat waktu, hemat tenaga, dan juga memperkecil biaya saprodi. Tanah yang sudah ditraktor akan menjadi terbalik sehingga gulma dan sisa tanaman padi yang berada di atas permukaan tanah menjadi terbenam dan berubah menjadi pupuk organik. Tanah pada bagian pinggir dan sudut lahan dicangkul karena tidak terjangkau oleh hand tractor. Saluran air dan gelengan pada sawah diperbaiki agar air yang berada di dalam tidak merembes keluar dari area penanaman padi. Kegiatan pada minggu kedua diawali dengan sanitasi lingkungan showroom pembibitan yang ada di BBI. Kegiatan sanitasi lingkungan ini meliputi membersihkan gulma yang tumbuh di sekitaran areal pembibitan dan juga membuang ataupun memangkas bibit-bibit yang kekeringan ataupun busuk yang nantinya dapat menyebabkan penyakit bagi bibit yang lain. Kegiatan berikutnya adalah okulasi jeruk lemon. Okulasi adalah penempelan mata tunas tanaman lain kepada batang muda dan dari varietas yang sama, atau antara varietas dalam spesies yang sama. Dengan okulasi, sifat-sifat baik dari kedua tanaman akan dapat disatukan. Batang muda yang dijadikan media tempelan diiris kurang lebih jarak 20 cm dari pangkal batang dan kemudian mata tunas dari batang atas diiris sesuai dengan ukuran irisan batang bawah agar tempelan dapat menempel dengan baik. Tempelan diikat menggunakan plastik yang telah dipotong memanjang seperti tali. Pengikatan tempelan dilakukan dari bawah ke atas. Pengikatan perlu diperhatikan yaitu bagian mata tempel jangan terlalu keras sehingga dapat mengakibatkan kerusakan pada mata tempel. Perbanyakan secara okulasi ini perlu dipersiapkan batang bawah ataupun rootstock yang dipilih dari jenis jeruk dengan perakaran yang kuat dan luas, daya adaptasi lingkungan tinggi, tahan terhadap kekeringan, dan toleran terhadap penyakit ataupun virus. Sedangkan batang atas yang digunakan adalah jeruk lemon dan diambil dari pohon jeruk yang sudah besar dan menghasilkan di sekitaran lingkungan BBI. Mata tunas diambil dari ranting yang tidak menunjukkan gejala-gejala kekuningan, tidak terlalu muda, dan tidak pula terlalu tua. Kegiatan berikutnya ialah cangkok tanaman kelengkeng. Alat dan bahan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pisau okulasi, tali rafia, dan plastik es. Setelah memilih cabang, kemudian cabang disayat atau dihilangkan kulit dan kambium pada batang atau cabang tersebut sepanjang kurang lebih 10 cm. Kemudian ikat plastik cangkok pada bagian bawah sayatan. Tambahkan media pada bagian yang luka secukupnya dengan pupuk kandang dan pupuk kompos. Kemudian ikat ujung plastik di bagian ujung sayatan. Kemudian ikat bagian tengah pembungkus cangkok dan buat lubang-lubang kecil dengan cara ditusuk-tusuk dengan pisau.
Kegiatan berikutnya merupakan persiapan benih kacang tanah. Kegiatan ini meliputi mengupas benih terpilih secara manual untuk mengurangi tingkat kerusakan benih secara mekanis. Tindakan yang harus dilakukan terhadap benih fase ini adalah melakukan sortasi ulang dengan memisahkan atau membuang bentuk-bentuk simpang berdasarkan bentuk biji, warna kulit ari biji, dan biji keriput serta kusam. Benih yang telah dikupas akan segera ditanam dalam waktu 5-7 hari. Kegiatan sambung pucuk merupakan kegiatan khusus dalam kegiatan PKP saya kali ini. Kegiatan sambung pucuk diawali dengan pemilihan batang bawah atau rootstock. Batang bawah tanaman yang digunakan menggunakan tanaman yang dibibit dari biji tanaman dengan varietas Queenie. Varietas lokal dipilih karena batang tanaman kuat dan sulit terserang hama dan penyakit. Sebelum dilakukan penyambungan, bibit yang digunakan sebagai batang bawah terlebih dahulu diberikan perlakuan seperti penyortiran untuk memilih bibit yang cocok dan sesuai dengan syarat pembibitan. Bibit yang sudah disortir kemudian dipisahkan dan diberikan perlakuan seperti penyiraman dan pemupukan sebelum dilakukan penyambungan. Selanjutnya dilakukan pemilihan entris atau mata tunas yang akan dilakukan untuk sambung pucuk. Entris dipilih dari varietas unggul yang memiliki kualitas dan kuantitas buah yang baik. Pada kegiatan kali ini digunakan entris dari varietas Mangga Mahathir. Entris diambil pada ujung ranting yang tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua. Ukuran antara batang bawah tanaman dengan entrisnya diusahakan memiliki ukuran yang sama. Ukuran yang tidak sama dapat menyebabkan pertautan posisi kambium tidak tepat. Hal ini dapat menyebabkan kegagalan sambungan. Selanjutnya dilakukan pemotongan rootstock pada tempat yang tepat sesuai dengan sambungan yang diinginkan. Sayat secara perlahan dengan 1 kali penekanan. Lalu dilakukan pemotongan entris secara rapi dan hati-hati dengan mata tunas 2 atau 3 mata tunas. Kemudian sayat kedua sisi entris membentuk huruf V dan usahakan dalam penyayatan jangan sampai berulang. Sambungkan entris pada rootstock dengan memperhatikan apakah kambium dari keduanya telah saling berlekatan. Bila batang bawah tidak sama besar dengan batang atas, maka pemotongan dan sayatan disesuaikan kembali hingga berimpitan dan menempel dengan baik. Ikat sambungan dengan plastik es yang sudah dipotong seperti tali sehingga sambungan menempel dan tidak bergeser ataupun jatuh serta kambiumnya dapat melekat erat. Setelah itu, hasil sambungan dibungkus dengan kantong plastik es transparan atau bening untuk menjaga kestabilan suhu. Kemudian, hasil sambungan diletakkan di tempat yang ternaungi cahaya matahari. Kegiatan selanjutnya ialah gotong royong membersihkan areal di sekitaran Balai Benih Indo Hortikultura Kota Pekanbaru. Kegiatan pada minggu keempat diawali dengan sanitasi lingkungan. Sanitasi dilakukan pada areal penanaman kacang tanah dengan membersihkan gulma dan merapikan drainase menggunakan cangkul. Kegiatan berikutnya ialah pengapuran tanah. Pemberian kapur dilakukan dengan cara menebar kapur secara langsung ke tanah dan dilakukan merata ke seluruh lahan. Kapur yang digunakan adalah kapur karbonat atau dolomit. Kapur karbonat merupakan batu kapur atau karang kapur yang langsung digiling tanpa melalui proses pembakaran. Kegiatan selanjutnya ialah penanaman kacang tanah. Penanaman kacang tanah dilakukan dengan menggunakan benih yang berasal dari biji kacang tanah yang sudah diberikan insektisida furadan terlebih dahulu. Benih yang ditanam yaitu benih kacang tanah dari biji yang telah dikupas sebelumnya. Dalam penanaman kacang tanah, jarak tanam yang digunakan adalah 40 x 20 cm. Penanaman diawali dengan membuat lubang tanam menggunakan tugal, lalu dimasukkan 2 biji setiap lubang dan ditutup kembali dengan tanah tanpa dipadatkan. Kegiatan berikutnya ialah membuat piringan. Piringan adalah daerah sekeliling pohon yang dibersihkan untuk mempermudah dalam proses penaburan pupuk. Pembuatan piringan dilakukan secara manual dengan menggaruk dan mencangkul piringan. Pada kegiatan kali ini, piringan tanaman durian dibersihkan dengan pusingan 1 bulan sekali dengan radius 2 meter. Kegiatan berikutnya ialah pembukaan lahan dan pengolahan tanah. Pembukaan lahan dilakukan di lahan bekas penanaman
Kegiatan berikutnya adalah pemupukan. Pupuk yang diberikan adalah pupuk organik dan pupuk NPK. Pupuk ditabur, kemudian dibolak-balikan menggunakan cangkul. Di akhir masa waktu praktek kerja profesi, dilakukan kegiatan pelepasan mahasiswa dengan pemberian plakat secara simbolis yang dipimpin langsung oleh Koordinator Lapangan dan Koordinator Pembibitan Balai Benih Induk Hortikultura Kota Pekanbaru. Sekian video penjelasan saya mengenai praktek kerja profesi yang saya lakukan